Saudara-saudara yang beragama Islam, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat sumpah jabatan menurut agama Islam? Ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, apakah saudara-saudara bersedia mengangkat janji jabatan menurut agama Kristen Protestan? Bersedia. Ikuti dan ulangi kata-kata janji yang akan saya ucapkan. Saya berjanji. Saya berjanji. Sekarang semuanya ikuti dan ulangi kata-kata sumpah yang akan saya ucapkan. Bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Saudara-saudara yang beragama Kristen Protestan, ikuti dan ulangi kata-kata yang akan saya ucapkan. Kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara pelantikan di hadapan Menteri Keuangan disaksikan saksi pejabat. Bapak Menteri Keuangan serta saksi pejabat dimohon mendekat ke meja penandatanganan. Pertama, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Muhammad Tunjung Nugroho, mewakili pejabat yang dilantik beragama Islam. Bapak Tunjung disilahkan kembali ke tempat semula. Kedua dan terakhir, kami mohon mendekat ke meja penandatanganan. Edward Hamonangan Sianipar, mewakili pejabat yang dilantik beragama Kristen. Bapak Menteri Keuangan disilahkan kembali ke tempat semula, demikian pula saksi pejabat dan Bapak Edward.
Arahan Menteri Keuangan yang terhormat Bapak Purbaya Yudi Sadewa disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para pimpinan unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan, para pejabat yang pada hari ini dilantik, serta hadirin yang berbahagia. Repot. Bapak Ibu semua, selamat ya. Biasanya yang deg-degan itu bukan cuma yang dilantik, yang duduk di ruangan ini juga mungkin mulai mikir, habis ini gue kemana ya? Bukan yang duduk, yang berdiri. Ya sudah, itu wajar ya. Dalam organisasi, pimpinan itu biasa, tour of duty, tour of area, biasa itu. Organisasi memang harus bergerak, kalau tidak bergerak lama-lama akan kaku. Tapi yang paling penting bukan siapa pindah kemana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi Kementerian Keuangan harus makin kuat. Kita tidaknya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik. Tapi kalau kita salah arah, bisa kebalikan. Hari ini sebagian besar yang dilantik adalah pejabat pajak, semuanya ya. Ada yang non pajak nggak? Nggak ada ya, pajak semua ya. Jadi saya langsung aja ya, penerimaan, integritas, kepatuhan dan kepercayaan, kira-kira itu pesan saya. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Ekonomi itu tumbuh dengan baik, pada dasarnya ekonomi kita bagus, inflasi terjaga, daya beli masyarakat cukup terjaga, dan ekonomi masih berjalan dengan baik. Dalam situasi seperti ini, APBN bekerja sebagai shock absorber dan instrumen countercyclical. Dan itu kita sudah jalankan dengan baik. Di Kementerian Keuangan kinerja sudah baik selama beberapa triwulan terakhir. Semua unit di Kementerian Keuangan punya peran dalam pekerjaan besar ini. Ada BPPK yang memperkuat SDM, ada juga DJP yang menjaga penerimaan negara. Saat ini DJP sedang disorot oleh publik. Ini wajar karena pajak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha. Kalau ada isu pajak naik ribut, maunya turun. Tapi kalau pajaknya turun, income negara berkurang, defisit pasti akan membesar, ribut juga. Jadi harus kita ambil posisi yang balance, tengah-tengah betul. Penerimaan negara dijaga, tapi caranya juga harus benar. Penerimaan pajak harus kuat, tapi tidak boleh merusak kepercayaan. Harus naik, tapi tidak membuat dunia usaha ragu, dan harus optimal, tapi prosesnya harus bersih. Jadi pegawai-pegawai Dijen Pajak itu posisinya susah sekali. Kalau malas digebuk, kalau kerajinan diprotes. Jadi kita harus ambil posisi yang pas, yang fair, yang tetap menjaga integritas sehingga semua langkah kita bisa diterima oleh masyarakat. DJP adalah institusi pelaksana kebijakan, caranya dengan menjalankan kebijakan pajak dengan baik. Ini yang bikin nih sentimen nih Pak Bimo nih. Kalimatnya aneh, nggak saya baca deh. Enggak begitu. Jadi kebijakan, saya pikir sih selama ini sudah cukup baik sekali ya. Income penerimaan pajak tumbuhnya cukup kencang. Di awal 2 bulan pertama tahun ini sempat 30%, agak turun sedikit sekarang di 20% lebih. Tapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Bimo Dirjen Pajak, kita bisa pertahankan pendapatan pajak kita di level yang tinggi.
di bulan-bulan mendatang. Jadi pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan. Jadi pendapatan kita utamanya dari pajak. Kalau pajak nyarinya kurang optimal, maka bukan membayangkan Kementerian Keuangan saja, tapi posisi fiskal secara keseluruhan. Jadi saya minta teman-teman yang baru dilantik nanti membantu Pak Dirjen supaya income bisa naik dengan signifikan sambil menjaga integritas kita. Saya langkah beberapa baris. Nah, ini kayaknya sentimen banget nih yang nulis. Ini nggak apa. Bapak Ibu yang hari ini dilantik di kantor pusat Kanwil, KPP maupun unit teknis, keputusan Bapak Ibu akan terasa langsung oleh masyarakat dan terlihat juga cara Bapak Ibu melayani wajib pajak, memimpin pegawai, mengelola pemeriksaan, mengarahkan penagihan dan menjaga data, itu semua menentukan wajah DJP dan wajah Kementerian Keuangan keseluruhan. Bukan itu aja, wajah negara. Anda jangan lupa, Anda mewakili negara. Kalau kita ada kesalahan tindakan yang kurang bijak, nanti langsung dampaknya ke negara, bahkan ke presiden. Jadi itu yang harus kita jaga ya. Saya ingatkan di sini, jangan ada tipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus, tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas. Kemarin saya ditanya, apakah tax amnesty ada lagi? Saya bilang, kecuali ada perintah dari presiden ya, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi menteri. Kenapa? Karena proses bukan kusut, kan selalu enggak black and white kan, ada gray area. Setelah selesai bertahun-tahun yang diperiksa orang pajak. Jadi saya melindungi teman-teman di pajak, kita ke depan nggak akan menjalankan lagi tax amnesty kecuali diperintah ya dari Bapak Presiden, supaya Anda bisa bekerja dengan tenang, jalankan aja yang ada sekarang dengan disiplin dan menjaga integritas terus. Kalau ada uangnya kita dapat setahun dapat 100 ribu itu kan. Yang pertama 100 ribu kan dapatnya. Habis itu semuanya resah. Karena pasti ada gray area di situ. Saya lihat ini kan teman-teman ada dipanggil, beberapa dipanggil oleh kejaksaan ya. Saya lihat prosesnya ya kadang-kadang ya gray area, black and white. Saya udah tunggu kejaksaan 5 bulan kan menjalankan pemeriksaan, kok belum keluar juga hasilnya. Artinya emang sepertinya tidak segampang itu. Artinya apa? Ke depan kalau kita melaksanakan tax amnesty lagi, pasti orang pajak akan terkena risiko yang sama. Lebih baik kita kerjakan yang ada sekarang, kita optimalkan pendapatan itu. Jadi Anda juga bisa tenang nanti beberapa tahun ke depan. Jadi kita yang penting menjalankan itu dan menjaga integritas. Karena kita tahu kalau integritas kita rusak, perlahan tapi pasti semuanya akan itu rusak. Target mungkin tercapai, tapi kepercayaan bisa hilang. Dan kalau kepercayaan hilang, memperbaikinya jauh lebih sulit. Tapi saya akan pastikan kita akan menjalankan praktek-praktek pajak yang menghilangkan risiko pegawai pajak dari tadi tuntutan hukum yang kadang-kadang nggak black and white kan ya pasti. Kalau Anda ragu menjalankan tugas karena ada peraturan yang nggak jelas, Anda lapor ke saya, kita lihat peraturannya dan kalau perlu kita rubah.
Saya minta Bapak Ibu menjaga disiplin eksekusi. Data harus benar, pengawasan harus berbasis risiko, pemeriksaan harus profesional, penagihan harus terukur, pelayanan harus cepat. Jangan asal keras, tapi juga jangan lemah. Ini kelihatan kan, Anda pegawai pajak jalan di atas benang yang tipis. Terlalu keras, ribut. Kalau lemah, ribut juga, income turun. Jadi itu posisi Anda yang sebetulnya. Jadi selalu berpegang ke aturan yang ada dan jaga integritas semuanya. Setiap tindakan harus bisa dijelaskan, misalnya kenapa wajib pajak yang diperiksa, kenapa yang ditagih, kenapa yang itu diperiksa, diberikan perlakuan khusus tertentu. Semua harus punya dasar yang jelas. Kalau dasar kerja kuat, pegawai terlindungi, institusi juga terlindungi. Bapak Ibu, jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau lihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja. Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak. Jadi tanggung jawab Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berat sekali sebetulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudisa Dewa, pimpinan Kementerian Keuangan beserta para hadirin berbahagia. Mohon izin kami memimpin doa dengan cara Islam. Adapun Bapak dan Ibu mohon berkenan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi salli ala Sayyidina Muhammad waftah minal khairi kulla muglaq. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hari ini kami bermunajat kepadamu sebagai rasa syukur kami atas segala nikmat-Mu dan memohon limpahan rahmat serta karunia-Mu kepada kami. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, teguhkanlah hati kami untuk senantiasa menjaga integritas dalam setiap tindakan, keputusan, dan amanah yang kami emban. Lindungilah kami dari segala godaan yang dapat merusak nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memegang teguh amanah, mempunyai komitmen yang kokoh, dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada kami. Tanamkan sifat qanaah di dalam hati kami, sifat merasa cukup atas segala rezeki yang Engkau titip kepada kami. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, kesehatan, kekuatan lahir dan batin, pikiran yang jernih dan dada yang lapang dalam mengemban amanah yang Engkau berikan, sehingga amanah ini akan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk negara dan bangsa kami. Ya Allah, Ya Alim, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk menjalankannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pendahulu kami. Bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur atas segala nikmat-Mu, dan bersabar atas segala ujian-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara selesai. Selanjutnya persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan diikuti oleh undangan lainnya. Selamat pagi dan terima kasih. Jauh banget Pak, kok sini. Oh, nyoba ya? Oh, nyoba, Mas. Bapak. Gimana? Berarti untuk KPP-nya restitusinya paling besar. Ya, kebetulan berhubungan di bawahnya itu kita deteksi siapa sih yang paling besar itu. Jadi kita rotasi lah biar mereka mengerti bahwa pemberian itu harus lebih bertanggung jawab ke depannya. Pak, soal bea keluar Pak sama tarik royalti, Pak Bahlil kan bilang ditunda, Pak bilang Juni, ini jadinya gimana sih Pak? Ya kita ikutin kebijakan Pak Menteri SDM. Rupanya ada perubahan setelah saya bicara kemarin kan. Itu nggak lama berubahnya setelah ngomong sejam 2 jam setelah itu ada perubahan Pak Bahlil ataupun saya, ya udah kita ikutin. Berarti belum tahu Pak ditundanya sampai kapan? Atau Juni? Ada angka apa kebijakan lain yang akan memperkuat pendapatan dari sektor SDA, kita ikutin aja dari Pak Bahlil nanti seperti apa. Tapi dia akan ada perubahan yang tanpa itu pun pendapatan kami akan meningkat. Yang penting untuk saya itu. Ada selisih nggak sih Pak? Kalau itu diterapkan dengan tidak diterapkan itu selisihnya pendapat. Hitung-hitungannya Pak? Kalau angka yang baru diterapkan, income saya akan meningkat dengan signifikan tanpa menciptakan keributan. Tapi itu tergantung Pak Bahlil nanti berapa hitungannya. Saya tunggu dari Pak Bahlil. Tapi hitungan kita sejanjinya kelihatannya lebih tinggi dibandingkan kalau kita terapkan langkah-langkah yang sebelumnya. Di kisaran berapa Pak? Berapa persen? Kan udah mau jadi kata Bapak PP-nya. Pak, angkanya fantastis yang itu yang langkah baru, tapi saya akan tunggu berapa yang akan dikasih ke saya sebetulnya hitam atas putih. Di atas 200 triliun Pak. Yang disebutkan sih lebih. Pak Purbaya Pak, mengkonfirmasi dari 7 kemarin katanya Bapak kirim surat ke pengusaha ya Pak untuk mereka dilarang untuk menaikkan harga jual. Itu benar nggak Pak? Tidak. Hanya jual apa? Harga jual produk mereka Pak. Jadi Bapak katanya ngirim surat ke pengusaha. Yang bilang sih. Dari beberapa pengusaha Pak ada dapat suratnya katanya. Itu benar Pak? Nggak tahu, emang kita bisa? Nggak bisa kayaknya. Saya nggak tahu, itu kan market base, maksud saya bisa mengendalikan harga. Kalau udah kemarin-kemarin, emang boleh? Boleh nggak menurut Anda? Berarti surat itu nggak ada ya? Bukan dari Tahu saya nggak ada. Jangan-jangan nggak bikin surat buat gua. Bisa nggak? Setahu saya nggak ada. Pak, dari 7 pejabat DJP yang dilantik, yang dinonjolkan yang kantor pajak yang mana Pak? Karena restitusi atau gimana? Saya lupa yang mana, ada 2 orang dinonjolkan. Yang Malang bukan sama perusahaan masuk perusahaan atau gimana Pak? Saya lupa. Tapi berkaitan dengan restitusi ya Pak ya? Enggak, itu dan kinerjanya juga kita lihat seperti apa. Jadi ada track record mungkin yang turut mempengaruhi kinerja pajak di bagian yang dia awasin, yang dikerjakan oleh dia. Pak Purbaya,
Pak, ini total potensi pajak yang Bapak kan ngasih insentif tuh banyak banget ya Pak. Tahun ini ada biaya masuk 0%, tiket pesawat, kemarin juga aksi korporasi. Itu udah di total belum sih Pak potensi pajak yang hilang dari insentif intensif tahun ini? Udah kita hitung dengan yang hitungan dulu itu. Waktu harga minyak $100 jadi berapa, insentifnya berapa, sudah kita hitung semua jadinya. Berapa tuh Pak total? Yang penting kita jaga defisit tetap di bawah 3% dari PDB, 2,92 kan hitungan terakhir, itu belum berubah. Pak Purbaya, audit BPK soal restitusi udah ada hasilnya? Belum disampaikan saya udah minta beberapa bulan lalu, mungkin juga belum selesai. Jadi saya minta dari 2016 sampai 2025. Oke. Pak Purbaya, akhir-akhir ini kan dari berbagai direktorat udah diputar-putar nih Pak. Terus Direktorat Jenderal Pajak beberapa kali. Kalau dari Direktorat Jenderal Bea Cukai kira-kira kapan nih Pak ada? Bea Cukai kan lebih besar-besar dari pajak putarannya yang pertama itu. Setelah itu juga saya pikir untuk sementara belum ada untuk Bea Cukai. Untuk sementara Bea Cukai belum ada karena udah kita jalankan putaran yang besar pada waktu itu dan orang-orang yang semestinya sudah saya lihat di tempat yang pas. Tinggal kita lihat dampak perbaikannya ke depan. Kita lihat sih akan sudah membaik terus. Pak Purbaya, Pak KSSK kemarin kan Bapak bilang mau ngasih stimulus apa aja sih Pak? KSSK Bapak bilang buat di kuartal 2 Pak. Kak saya, KSSK, Buat dorong pertumbuhan saya apa KSSK? Buat dorong pertumbuhan ekonomi, Bapak bilang Bapak mau ngasih stimulus di kuartal 2. Kan saya bukan KSSK. Iya, maksudnya pas KSSK kemarin konferensi Waktu pas KSSK. Bapak ngomongnya. Nanti kita sudah bicarakan itu mobil listrik. Nanti ada gaji bulan ke-13. Mungkin nanti akan dibicarakan yang lain-lain. Tapi itu masih diskusikan dengan Menko Perekonomian dan Menteri Perindustrian. Yang lain-lain apa sih Pak? Nanti kita pikirkan, sedang dihitung. Pak Purbaya, Kalau mobil listrik kan pasti kelas menengah kan. Pak, awalnya Bapak akhirnya ngizinin mobil listrik dikasih insentif, kenapa sih Pak? Dulu kan Bapak nggak mau tuh. Karena kita lihat harga minyak dunia kan nggak akan turun nih. Setelah saya ke Amerika, saya pelajarin cara Amerika melakukan diskusi dan mendesain term yang diberikan untuk Iran. Itu sepertinya desainnya untuk negara yang kalah perang dan pasti akan ditolak oleh Iran. Hitungan saya nih ya. Jadi kelihatannya kalau gitu perangnya masih panjang. Artinya konsumsi BBM kita juga masih tinggi dan dengan harga yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa pindahkan ke listrik itu akan mengurangi impor kita dengan signifikan kan. Dan di samping itu juga ada produk listrik PLN yang tetap dibayar tapi belum nggak dipakai, yang istilahnya take or pay. Itu mungkin kapasitas yang baru kepakai katanya sekitar 70%, masih ada 30% listrik yang kita bayar tapi nggak dipakai. Kalau saya nggak salah ingat ya, tapi Anda mesti diskusi dengan PLN. Tapi yang jelas ada listrik yang kepakai yang kita bayar. Saya mau pakai itu supaya subsidinya di PLN mengecil, BBM juga mengecil. Itu utamanya. Tadinya saya pikir kan perangnya sebentar selesai, udah nggak usah pusing-pusing. Ternyata setelah saya lihat kayaknya masih lama kalau begini mah. Kira-kira begitu. Sampai kapan Pak kalau hitung-hitungan Kemenkyu? Paling jelek itu September, dia akan paling bagus September itu berakhir karena di sana ada pemilihan kan di Amerika Serikat. Tapi bisa aja jalan berlanjut terus. Jadi kita akan monitor terus. Tapi dalam jangka beberapa bulan ke depan ini saya akan menghemat itu. Pak Purbaya, Pak, rupiah untuk 17.500 Pak dari Kemenkyu gimana kira-kira? Oh itu kan Anda mesti tanya Bank Sentral. Jangan tanya saya. Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Pak Purbaya, ini kan udah jauh banget Pak. Iya Pak, ini kan udah jauh banget dari asumsi makro di APBN 2026. Kita akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market. Pak Purbaya, bantunya gimana Pak? Itu yang disebut bond stabilization fund kan. Tapi belum fund semuanya kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Pak Purbaya, besok mulai jalan. Ini gimana sih Pak dari Kemenkyu itu menyoroti kebanyakan 17.500 sudah jauh dari asumsi di awal ya Pak. Untuk subsidi gimana Pak dari Kemenkyu efeknya? Pada waktu kita hitung itu kita asumsinya udah di atas APB, di atas asumsi APBN rupiahnya.
Jadi nggak saya mungkin, tapi di atas itu nggak jauh amat dengan sekarang. Jadi APBN-nya masih relatif aman. Pak, Tapi kita akan kendalikan nilai, kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kalau coba Pak. Menarik. Siap. Sudah beredar mau ditarik lagi. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat. Kita akan masuk besok. Mulai besok. Buyback Pak, untuk seperti apa? Buyback. Semacam itu. Pakai salam Pak, seperti apa Pak? Makasih Pak. Anjir, gue kekunci di bawah. Shit. Luka gue lebar.